Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Manekraf dorong pelaku kreatif Banjarmasin hasilkan produk bernilai ekspor. Dukungan diberikan lewat kunjungan dan pelatihan di Creative Hub. Bupati Kota Baru salurkan bantuan 700 juta rupiah bagi pedagang terdampak kebakaran. Pemerintah kabupaten siapkan relokasi dan upaya pemulihan pasar. Polres Kota Baru gencarkan himbauan helm SNI bagi anak sekolah. Keselamatan anak di jalan jadi perhatian utama. Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Teuku Rifki Harsha melaksanakan kunjungan kerja di Kota Banjarmasin sekaligus membuka workshop on kreatif upcycling bertema dari limbah menjadi produk kreatif inspirasi yang berlangsung di Banjarmasin Creative Hub. Kedatangan Menteri disambut Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Iksan Budiman bersama jajaran perangkat daerah terkait. Dalam sambutannya, Menteri Ekonomi Kreatif menegaskan dukungan penuh terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Banjarmasin yang dinilai memiliki potensi besar di berbagai subsektor. Ia berharap pelaku ekonomi kreatif mampu meningkatkan keterampilan, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan menembus pasar ekspor sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Manekraf juga mengapresiasi karya kreatif pelaku lokal, terutama pada sektor kria seperti sasirangan dan produk daur ulang bernilai jual tinggi. Menghidupkan perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Kota Banjarmasin. Kita tahu bahwa banyak sekali komunitas-komunitas yang mempunyai keinginan dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan industri kreatif di Kota Banjarmasin. Tujuannya apa? Tujuannya juga akhirnya kita ingin meningkatkan skill dari para pegiat ekonomi kreatif dari berbagai subsektor andalan Kota Banjarmasin. Kita juga ingin ini menjadi lapangan kerja yang berkualitas seperti arahan Bapak Presiden Prabowo. Terus kita membuka lapangan kerja berkualitas dan juga tentu nantinya juga meningkatkan ekspor dari produk-produk kreatif hasil karya anak-anak Kota Banjarmasin. Dan kita berharap bahwa ekonomi kreatif juga bisa menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin dan juga produk-produk kreatifnya juga bisa menarik wisatawan untuk semakin banyak datang ke Kota Banjarmasin. Sementara itu, Sekda Iksan Budiman menyebut kunjungan ini menjadi momentum positif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk memajukan industri kreatif Banjarmasin melalui wadah kolaborasi Banjarmasin Creative Hub. Dan ini menjadi hal yang bagus. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif di Banjarmasin itu berjalan dengan penuh dengan sangat besar. Terbukti misalkan salah satu kita memfasilitasi gedung namanya Banjarmasin Creative Hub, di mana berkumpulnya para pelaku ekonomi kreatif di situ untuk melakukan pengembangan, mengkolaborasikan, mengkreativitaskan para kreativitas yang ada. Fudail dan Fidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin secara resmi mengukuhkan dan melantik ketua beserta jajaran pengurus Komite Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin masa bakti 2025 hingga 2029. Pelantikan berlangsung di Aula Kayu Baimbai Senin pagi. Kegiatan ini turut dihadiri PLT Kepala Disbud Porapar Kota Banjarmasin Fitriah, Ketua Komite Ekraf terpilih Muhammad Reza Hakiki, serta sejumlah pejabat dan kepala SKPD terkait. Dalam sambutannya, Wali Kota Yamin menyampaikan selamat kepada pengurus baru dan apresiasi kepada pengurus sebelumnya atas kontribusi mereka dalam memajukan sektor ekonomi kreatif di Kota Seribu Sungai. Ia menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pengurus lama dan baru agar semangat membangun ekonomi kreatif tetap terjaga.
Yamin juga memastikan pemerintah Kota Banjarmasin akan terus memberikan dukungan penuh bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk penyediaan ruang yang lebih luas untuk berkarya dan berinovasi. Ia berharap Komite Ekraf dapat menjadi wadah sekaligus penggerak utama dalam menghidupkan ekosistem industri kreatif yang semakin berkembang di Kota Banjarmasin. Berharap dengan ekonomi kreatif ini juga bisa bermunculan lagi, potensi-potensi yang lainnya untuk bisa dia tidak malu-malu ya gitu untuk menyampaikan, dan dengan wadahnya ekonomi kreatif ini bisa jadi suatu tempat mengakomodir. Jadi orang nggak ada supan aja orang tuh untuk tampil kayak gitu dan menghidupkan ekonomi di Kota Banjarmasin. Karena karya-karya anak-anak Kota Banjarmasin juga banyak yang masih tertutup, tapi kan karena wadahnya yang harus dipersiapkan. Nah, wadahnya ini oleh kawan-kawan ekonomi kreatif ini kiranya bisa mengajak dan berkolaborasi. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di tengah meningkatnya ancaman kebocoran data dan serangan cyber, pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmen memperkuat keamanan informasi di lingkungan pemerintahan. Melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, kegiatan sosialisasi keamanan informasi digelar di Aula Kayuh Baimbai dan diikuti aparatur dari seluruh SKPD, rumah sakit, kecamatan hingga kelurahan. PLT Asisten 3 Administrasi Umum Setdakot Banjarmasin Jeffrey Fransyah menegaskan bahwa keamanan informasi bukan hanya urusan teknis, melainkan tanggung jawab moral setiap ASN. Sementara itu, Kepala Diskominfotik Windias T. Kartika menyebut kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran aparatur dalam melindungi data pemerintahan, sejalan dengan Undang-Undang ITE dan Perlindungan Data Pribadi. Pemerintah kota berharap seluruh ASN mampu menerapkan prinsip keamanan digital dalam pekerjaan sehari-hari demi menjaga kepercayaan publik dan mencegah kebocoran data. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Manekraf dorong pelaku kreatif Banjarmasin hasilkan produk bernilai ekspor. Dukungan diberikan lewat kunjungan dan pelatihan di Creative Hub. Bupati Kota Baru salurkan bantuan 700 juta rupiah bagi pedagang terdampak kebakaran. Pemerintah kabupaten siapkan relokasi dan upaya pemulihan pasar. Polres Kota Baru gencarkan himbauan helm SNI bagi anak sekolah. Keselamatan anak di jalan jadi perhatian utama. Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Santri tingkat Kota Banjarmasin ketiga resmi dibuka. Pergelaran yang diikuti santri tingkat SD hingga SMP dari 5 kecamatan ini tampil berbeda dengan kehadiran bazar UMKM untuk pertama kalinya. Bertempat di Siring, Balai Kota Banjarmasin Jumat kemarin, kegiatan ini langsung menarik perhatian warga. Selain lomba tilawah, tahfiz, dan tartil, puluhan stan UMKM yang menjajakan aneka makanan dan minuman lokal juga ramai diserbu pengunjung. Kabakesra Kota Banjarmasin Juli Hair menyebut kegiatan Bazar UMKM menjadi upaya mendukung pelaku usaha kecil sekaligus memeriahkan ajang keagamaan. Meski hanya diikuti sekitar 20 pelaku UMKM, antusiasme masyarakat cukup tinggi. Untuk kegiatan ini kan ada namanya Bazar UMKM dalam rangka kegiatan MTQ Santri tingkat Kota Banjarmasin yang ketiga. Salah satunya kegiatannya adalah berupa mendatangkan UMKM yang ada di Kota Banjarmasin, sebagian UMKM untuk
sementara ini pertama ya untuk dengan UMKM ini pertama dilaksanakan. Kalau MTQ sebelumnya itu belum pernah ada masuk UMKM, sehingga pada tahun ini kita mulai memasukkan UMKM dalam kegiatan MTQ Santri ini. Mudah-mudahan dengan adanya UMKM ini bisa meningkatkan nilai jual bagi stand-stand atau UMKM yang ada di Kota Banjarmasin ini untuk lebih memasarkan produk-produk yang mereka pasarkan. MTQ Santri ketiga ini juga menjadi ajang pencarian bibit Kori dan Kori A berprestasi yang nantinya akan mewakili Kota Banjarmasin di tingkat provinsi dan nasional. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari dari 3 hingga 5 Oktober 2025 di halaman Balai Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita akan menjadi bibit-bibit Kori dan Kori A dan Hafizah yang akan bisa kita ikutkan di lomba MTQ nasional nantinya, baik di tingkat Kota Banjarmasin ataupun nanti tingkat provinsi dan juga nanti di tingkat nasional. Penjaringan sebenarnya, penjaringan di bibit kita sebagai persiapan mereka tampil di hadapan umum untuk melatih mereka di tempat latihan sebenarnya. Rahman Leon dan Lutfi Darwan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli menyerahkan bantuan pasca kebakaran Pasar Kemakmuran kepada 167 pedagang terdampak. Bantuan senilai total 700 juta rupiah ini bersumber dari dana CSR Bank Kalsel. Penyerahan dilakukan di Kota Baru sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap musibah yang mengakibatkan kerugian besar bagi pelaku usaha kecil. Dalam sambutannya, Bupati Rusli menyampaikan rasa duka dan menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan pasar melalui koordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Sebagai pemerintah daerah, aparatur pemerintah daerah memberikan sebuah jaminan keamanan kepada masyarakat, baik itu keamanan ketentraman, ketertiban maupun keamanan bencana-bencana lain yang kita bisa hindari. Jadi sebetulnya kebakaran ini sebetulnya kalau kita jeli kita bisa hindari sebetulnya, kecuali angin banjir itu tidak bisa. Kalau ya musim hujan deras, debit air tinggi itu tidak bisa kita menahan sama dengan angin topan. Tapi kalau api bisa kita cegah. Bagaimana cara mencegah? Tadi saya sudah sampaikan. Ya ini sebetulnya tergantung bagaimana kita, perhatian kita. Nah, kita harus waspada Bapak Ibu sekalian, karena bukan hanya di daerah kita ini, juga daerah lain juga terjadi seperti ini. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Baru, Risa Ahyani, menyebut dana bantuan akan digunakan untuk pembangunan penampungan sementara bagi para pedagang yang direlokasi. Ia menegaskan pemerintah juga akan memperkuat sistem keamanan pasar dengan pemasangan deteksi asap dan CCTV pada tahun 2026 mendatang. Ardiansyah dan Lutfi Darwan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pam Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas,
dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Manekraf dorong pelaku kreatif Banjarmasin hasilkan produk bernilai ekspor. Dukungan diberikan lewat kunjungan dan pelatihan di Creative Hub. Bupati Kota Baru salurkan bantuan 700 juta rupiah bagi pedagang terdampak kebakaran. Pemerintah kabupaten siapkan relokasi dan upaya pemulihan pasar. Polres Kota Baru gencarkan himbauan helm SNI bagi anak sekolah. Keselamatan anak di jalan jadi perhatian utama. Satuan Lalu Lintas Polres Kota Baru kembali menggencarkan himbauan penting soal keselamatan berkendara, khususnya bagi para orang tua yang membonceng anak ke sekolah. Himbauan ini menekankan kewajiban penggunaan helm ganda atau 2 helm berstandar SNI, bukan hanya sebagai aturan teknis, tetapi langkah vital dalam melindungi keselamatan di jalan raya. Langkah ini diambil menyusul tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Baru, di mana pelajar menjadi kelompok korban terbanyak. Kanit Kamsel Satlantas Polres Kota Baru Ibda Wahyu Bagus Pratama menyebut perlindungan kepala dengan helm SNI adalah benteng utama untuk mencegah cedera fatal. Ia berharap budaya tertib lalu lintas bisa dimulai dari keluarga, dengan orang tua menjadi contoh dalam penggunaan helm bagi diri sendiri dan anak. Satlantas menegaskan penggunaan helm ganda SNI bukan sekadar penertiban, melainkan investasi jangka panjang dalam keselamatan generasi muda di jalan raya. Ardiansyah dan Nur Fidaran melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan.
PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.